Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik semua Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Sandiaga Salahuddin Uno minggu ini menjadi berita terus-menerus karena ia mengungkap bahwa ada perjanjian politik antara dirinya, kemudian Pak Prabowo dan Mas Anies Rashid Baswedan menjelang pilkada atau pilgub 2017 yang lalu. Diungkapkan oleh Sandi Uno ketika ditanya oleh Bang Akbar Faisal di podcastnya Bang Akbar Faisal Unsensor. Jadi akhirnya ini menjadi isu terhangat minggu ini yang kemudian ditanyakan terus-menerus kepada Sandiaga Uno. Kemudian karena Sandiaga Uno menyebut bahwa perjanjian itu ada di Mas Fadlizon dan Bang Sufmi Dasko, akhirnya juga merembet ditanyakan ke mereka. Bahkan Pak Habibur Rahman dari Gerindra juga sebagai waketum itu ditanyakan juga. Jadi akhirnya semua wacana itu melihat ke belakang. Jadi semua orang akhirnya itu melihat kaca spion. Kaca spion itu yang lihat belakang terus gitu. Jadi itu seputar itulah kita akan analisis dan membaca kenapa sih Mas Sandi Uno atau Bang Sandi itu mengungkapkan ini, dan akhirnya publik melihatnya ini merupakan salah satu isu yang kemudian digunakan entah oleh siapa untuk memojokkan Anies. Kira-kira narasinya ya Mas Anies tidak sesuai atau melanggar perjanjian. Kan itu akhirnya di pelintirnya itu, narasinya itu dibangun ke sana bahwa hati-hati loh kalau melakukan perjanjian politik dengan Mas Anies Rashid Baswedan karena dia akan melanggar janjinya sendiri. Tapi sisi yang lain orang jadi penasaran memang apakah ada perjanjian politik tersebut. Kemudian kalau ada itu apa isi perjanjian tersebut. Faktanya pasangan Anies Sandi Uno menang di pilkada pilgub 2017 DKI Jakarta, mengalahkan Ahok Jarot setelah di putaran kedua. Putaran pertama yang tersingkir adalah Mas Ahaye dan Mbak Silviana Murni. Nah itu akhirnya kita membuka wacana itu kembali, apa yang sesungguhnya terjadi di detik-detik itu, dan konteksnya perjanjian itu dibuat memang untuk pilgub, dan kemudian akhirnya itu nyentuh ke pilpres. Pilpresnya ada dua ya, ingat ya, pilpres karena terkait dengan 2017 pilgub DKI Jakarta, berarti ada pilpres 2019. Nah, video yang ditanyakan oleh Bang Akbar Faisal itu menyangkut video yang memang disebarkan, potongan video itu secara masif, yang merupakan wawancara kalau tidak salah antara Mas Anies dengan Mbak Najwa tentang Mas Anies tidak ingin mengkhianati Prabowo dengan mencalonkan diri sebagai capres. Padahal wawancara itu dilakukan di periode mungkin sekitar antara 2017 sampai dengan 2018 video itu dilakukan, atau menjelang pemilu 2019. Jadi memang suasananya ketika itu Pak Prabowo itu sedang mencari pasangan yang ideal untuk melawan Jokowi yang kedua kalinya
kemudian Jokowi Ma'ruf itu berpasangan, nah Pak Prabowo ini mungkin dan partai-partai pendukungnya kan bingung pasangannya siapa yang memungkinkan Prabowo itu menang dan mengalahkan Jokowi Ma'ruf. Otak-atik, maka ketemulah nama Anies Rashid Baswedan gitu. Tapi kemudian Anies Baswedan diwawancara gitu dan mengungkap setelah peristiwa itu semua terjadi, memang dia menolak untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Karena apa? Karena dia waktu Pilgub 2017 itu kan berjanji untuk mengurus Jakarta selama 5 tahun. Apa kata dunia ketika akhirnya ia memilih menjadi wapresnya Pak Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019 gitu. Nah itu yang dia tidak kehendaki, which is saya sendiri adalah salah satu yang tidak setuju kalau Mas Anies itu jadi wapresnya Pak Prabowo. Lawang janjinya dulu kita dukung untuk mengurusi Jakarta, kok malah ngurusi Indonesia dan belum genap 5 tahun gitu. Kalau sudah 5 tahun ya baru bolehlah kita pikirkan gitu. Nah, karena Pilpres 2019 itu ketika Anies dicalonkan jadi gubernur ya di 2017, maka pasti ada perjanjian politik tentang beberapa hal, misalkan tentang biaya, dan boleh jadi juga ada perjanjian politik mungkin Mas Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden atau calon wapres di 2019 kan. Nah mungkin saja, tapi saya tidak mau membahas isi perjanjian tersebut karena kita semua sama-sama nggak tahu isi perjanjiannya. Jadi ngapain juga didiskusikan? Jadi kita ini bodoh dalam isi perjanjian. Jadi ngapain didiskusikan itu? Masa diskusi soal hal yang nggak kita tahu? Ya namanya kan namanya bodoh gitu. Kalau Mas Sandi yang ngomong, Mas Fadlizon, Mas Dasko atau Pak Prabowo atau Mas Anies yang ngomong, ya itu wajar saja karena mungkin tahu. Nah tapi menariknya memang kenapa sih kok Mas Sandi terus menerus mengawal hal ini? Dugaan saya memang karena isu ini seksi. Jadi Mas Anies itu kan salah satu figur yang menarik untuk Pilpres, sehingga apapun yang terkait dengan Anies Rashid Baswedan itu selalu seru dan seksi untuk dibicarakan. Nah, mungkin Mas Andi ini juga ditanya terus sama wartawan tentang kenapa ia kemudian mengangkat isu ini kembali. Tapi kalau saya nonton ya, akhirnya saya nonton podcastnya Bang Akbar Faisal, ya memang Bang Sandi itu ngomong ketika dipancing oleh Bang Akbar tentang video yang beredar Anies tidak mau mengkhianati Pak Prabowo, itu konteksnya sebenarnya Pilpres 2019. Kemudian Bang Akbar ya nanya apakah ada perjanjian, ya dia dijawab oleh Bang Sandi bahwa ada perjanjiannya. Apakah isinya seperti apa ya Bang Sandi nggak tahu isinya apa gitu. Jadi sealami itulah kenapa akhirnya topik ini dibahas amat sangat hangat di minggu-minggu ini. Akhirnya wartawan kan ya mengejar. Jadi coba ya memang konteksnya itu kalau udah mau pertarungan Pilpres ya semua pihak tuh diadu-adu gitu. Nah yang sekarang diadu itu adalah Anies Rashid Baswedan di satu sisi diadu dengan Sandi Uno dan Pak Prabowo gitu. Sebelumnya Sandi Uno diadu dengan Prabowo gitu. Kenapa ada pertemuan terungkap di podcast tersebut? Akhirnya Bang Sandi mengaku bahwa memang dia dipanggil oleh Pak Prabowo.
dan diminta klarifikasi tentang isu-isu yang beredar bahwa ia akan pindah ke P3 ya, macam-macam lah. Jadi 3 jam itu ngobrol politik itu ya amat sangat lama gitu. Kemudian ya pasti diminta klarifikasi hal tersebut. Pasti juga secara tidak langsung Bang Sandi mengakui bahwa ada pembahasan soal Anies, guyonnya Pak Prabowo itu karena dulu Mas Sandi termasuk yang memperjuangkan, pengakuannya Bang Sandi itu memperjuangkan Anies sebagai calon gubernur. Jadi menurut Sandi, keputusan Sandi ketika itu, maksudnya itu dugaan saya itu ketika itu memutuskan Mas Anies sebagai cagup, tepat atau tidak gitu, sambil tersenyum guyon gitu. Nah akhirnya kan spekulasi lebih luas beredar gitu. Nah jadi akhirnya memaksa Bang Sandi itu menjelaskan. Nah di Kompas itu Bang Sandi lagi-lagi menjelaskan dan mengungkap alasan perjanjian politik Prabowo, Anies dan dirinya sekarang. Itu dimuat di Kompas 31 Januari 2023. Jadi menurutnya dia menyampaikan adanya perjanjian itu karena ditanya gitu. Ini lagi-lagi keisengannya wartawan atau kepinterannya wartawan tuh. Kenapa Bang Sandi mengungkapnya sekarang? Ya karena ditanya gitu. Karena ditanya waktu itu, saya nggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya. Tapi karena pada saat itu saya ditanyakan dan seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, ujar Sandiaga. Gitu. Jadi secara karakter dia tidak ingin mengangkat hal-hal yang nggak relevan lah. Tapi ya akhirnya terungkap juga dan terpancing juga oleh Bang Akbar. Sandi menilai hal itu pun dapat menjadi pijakan diskusi yang baik antara lain soal bagaimana pembentukan koalisi antar parpol saat akan mengusung calon tertentu. Di sisi lain, kata dia, bisa didalami kesepakatan seperti apa yang dituangkan di dalam suatu perjanjian politik. Jadi itu bagus untuk pendidikan politik ke depan bahwa ini tertulis dan bisa dievaluasi mana yang dipenuhi, mana yang belum terpenuhi, mana yang sampai sekarang belum terjadi, itu bisa dijadikan salah satu acuan, apalagi itu kan di tingkat daerah ya, ungkap Sandi. Gitu, jadi ya, tapi kemudian Bang Sufmi Dasko menegaskan bahwa perjanjian politik itu bukan untuk konsumsi publik gitu. Itu tegas tuh. Kemudian Habibur Rahman juga mengatakan nggak penting gitu. Jadi akhirnya ya menurut saya wacana ini menjadi backfire buat Bang Sandi sendiri. Jadi saran saya sih nggak perlu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perjanjian politik ini karena bisa menjadi backfire untuk Bang Sandinya sendiri. Dan akhirnya ya koleganya di Gerindra juga sudah menyatakan seperti tidak sepakat apabila perjanjian politik ini dibahas gitu. Nah memang Bang Sandi ini posisinya di persimpangan. Di persimpangan ya merupakan kader Gerindra dan kalau tidak salah wakil ketua umum Dewan Pembina. Kemudian Gerindra itu sudah mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kemudian Bang Sandi itu biasanya kalau di survei cawapres itu di bawahnya Ridwan Kamil atau bahkan digadang-gadang sebagai capres itu biasanya ya masuk 7 besar lah kira-kira atau ya 7 besar. Kalau 5 besar biasanya kan Anies, Ganjar, Prabowo, Ridwan Kamil, AHY. Nah itu 5 besarnya biasanya itu. Kalau Sandi itu masuk kalau nggak ke 6 ke 7. Tapi sebagai cawapres itu ya masuk 3 besar ya. 3 besar itu biasanya diisi oleh Ridwan Kamil, Sandi Uno, Erick Thohir, termasuk di dalamnya Mbak Khofifah. Jadi sebagai figur
Bang Sandi itu untuk posisi capres dan cawapres itu publik sudah memotretnya sebagai salah satu politisi yang bisa diharapkan. Masalahnya politik tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Karena apa? Karena ada variabel-variabel yang begitu banyak. Itu tadi, variabel Sandi sebagai kader membuat posisi dia harus menaati keputusan partai. Keputusan partainya mencalonkan Prabowo Subianto. Tuh, titik tuh. Walaupun bisa saja kemudian partai memutuskan Bang Sandi ini berpasangan kembali dengan Prabowo Subianto sebagai cawapres, berarti aman tuh. Yang kedua, sebagai calon capres atau cawapres, Bang Sandi bisa saja diusung oleh koalisi yang lain. Misalkan koalisi Indonesia Bersatu yang diusung oleh Golkar, PAN, dan P3. Atau yang paling rasional mungkin dalam kalkulasi politiknya, Bang Sandi itu sebagai cawapres. Cawapres. Tapi cawapresnya siapa? Cawapresnya Prabowo, apakah Gerindra PKB mau berkoalisi dengan KIB? Apakah cawapresnya Ganjar? Apakah Ganjarnya mau, PDIP-nya mau, Golkarnya mau, PAN-nya mau, P3-nya mau? Nah, dilema kan? Nah, kalau dia mau berpasangan dengan Ganjar meninggal Prabowo, dia mau nggak mau dia harus izin dulu tuh sama Pak Prabowo. Pak, saya mau jadi cawapresnya Ganjar. Pertanyaannya, maukah Bang Sandi seperti itu meninggalkan Pak Prabowo? Di podcast kemarin dia nyata-nyata masih mengaku sebagai kader Gerindra. Nah, kemudian digadang-gadang jadi ketua umum P3 atau masuk ke P3, ia sudah menjawab bahwa hingga kemarin ia masih jadi kader Gerindra. Nah, kalaupun pindah partai hanya untuk menyelamatkan kursi atau tiket cawapres atau capresnya, pindahnya itu kemana? Ke P3, karena istrinya dan keluarga besar istrinya itu memang pendukung P3. Nah, kemudian P3 ini mau apa enggak menerimanya? Tiba-tiba jadi petinggi. Ya, karena ada mekanisme internal. Karena dulu pernah ada kisah di zaman reformasi, Pak Amin Rais itu didorong masuk ke P3, yang di internal P3-nya ribut karena harus melalui mekanisme internal dan lain sebagainya lah. Tapi kalau memang mau ya harus izin tuh. Nah, sekarang P3 sendiri, apakah memang menggoda Sandi Uno itu serius akan mengusung Sandi Uno sebagai cawapresnya siapapun dari KIB? Serius nggak? Lawang P3 juga masih main mata dengan Erick Thohir kan ke acara-acara harlahnya P3. Nah, jadi Bang Sandi ini benar-benar berada di persimpangan. Selain itu, ketika di podcast tersebut ia berhubungan dengan Jokowi, ya dia punya bos sebagai menteri, dia punya bos namanya presiden, yaitu Joko Widodo. Artinya setiap langkah yang dilakukan olehnya, mau terkait dengan portofolio kabinetnya, mau terkait dengan politiknya, semua orang hakul yakin ia akan mengkonsultasikannya dan membicarakannya dengan Pak Joko Widodo. Jadi saya termasuk orang yang tidak percaya kalau Pak Joko Widodo ini tidak mencampuri, bukan mencampuri, tapi menjadi tempat konsultasi lah, gitu. Pasti ada pembahasan, tidak mungkin. Nah, kalau ia bergerak, juga harus lapor sama bosnya, Bang Sandi itu, ke Pak Presiden. Kalau enggak, ya nanti akan bernasib malang, bernasib kurang baik. Nanti Pak Joko Widodo ya melangkah kok nggak bilang sama saya. Nah, yang kan ada perasaan-perasaan begitu. Nah, jadi saran saya ke Bang Sandi, hitung kembali apa-apa yang menjadi pernyataan politik, sikap politik maupun langkah politik.
konteksnya itu harus dihitung. Ya, dalam konteks perjanjian politik dengan Anies Baswedan dan Prabowo itu, menurut saya ya sebaiknya tidak lagi dijawab dan tidak lagi diungkap terus gitu. Ada saatnya berhenti, dijawab saja bahwa saya sudah menyampaikannya kemarin, jadi kita fokus kembali bekerja untuk kementeriannya gitu. Itu karena kalau terus menerus ditanya dijawab, saya khawatir malah menurunkan martabat politiknya Bang Sandi sendiri gitu. Itu karena saya termasuk salah satu ya pengagum lahirnya generasi baru politik dan figur-figur alternatif ya, Anies ya, Sandi itu termasuk politician yang menurut saya masih punya harapan. Bahkan di sini saya akan menyampaikan, karena Bang Sandi terikat dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo, ya akan sangat dipahami jika ia membela Pak Prabowo gitu. Jadi kalau ia bergerak ke arah yang lain berbeda dengan Prabowo ya malah aneh. Malah menurut saya sih Bang Sandi siap untuk ya pilgub di Jakarta 2024 mendatang tuh. Mungkin itu posisi yang paling ideal dan menarik untuk Bang Sandi karena sudah punya pengalaman sebagai wagub. Jadi di channel ini saya malah salah satu yang menyarankan bersiap di sana. Jadi Pilpres ini karena Bang Sandi kan ewo pakai ewo tuh dengan Pak Prabowo, mau melangkah berpasangan dengan Ganjar juga ya ewo pakai ewo gitu. Jadi ya serba salah. Jadi ambil posisi aja untuk mendukung Pak Prabowo dan kemudian bersiap pilgub DKI Jakarta. Demikian kawan baik, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih baik atas apa yang terjadi. Salam hormat untuk Bang Sandi. Terus berjuang Bang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Rizwan Channel.